Baik anak-anak, kita akan membahas tentang soal US ya. Pembahasan soal US tahun 2022. Nah, sekarang kita akan membahas soal matematika ya, MTK. Oke. Soal matematika itu dimulai dari kelas 4 ya. Dimulai kelas 4. Sekarang kita akan materi yang pertama, yaitu tentang pecahan senilai ya, bilangan, yaitu tentang pecahan. Nah, pecahan senilai. Indikator soalnya ini sumbernya dari kisi-kisi ya, kisi-kisi soal US tahun ajaran 2021-2022. Nah, yang pertama disajikan gambar model pecahan konkret. Siswa dapat menunjukkan pecahan senilai. Contohnya seperti ini. Ini ada gambar lingkaran seperti ini, ya. Di sini diarsir. Nah, dari gambar ini, lingkaran ini seperti ini. Berapa bentuk pecahannya adalah seperti itu. Nah, ini kan satu dari 1, 2, 3, 4 berarti 1/4 seperti itu. Ini mudah ya, bisa ininya banyak, jadi 8 bagian atau 6 bagian atau 12 bagian, 10 bagian mungkin, atau bisa disajikan gambar benda, umpamanya gambar pizza atau apa. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi di kisi-kisi berikutnya itu penaksiran dari jumlah selisih hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Jadi situ ada penjumlahan antara pecahan, desimal, dan mungkin juga ada persen ya. Nah, kita hapus. Contoh yang kedua. Yang kedua umpamanya seperti ini, umpamanya ada soal gini. Nah, ini hanya contoh ya, hanya contoh campuran dikurangi. Nah, seperti ini umpamanya ya, disajikan soal seperti ini, 3/4 ditambah 0,2 dikurangi 1/4. Nah, ini kan multiple choice ya, atau pilihan ganda. Kamu lihat hasilnya. Kalau di pilihan ganda ABC-nya itu pecahan hasilnya, maka kita rubah ke pecahan. Oke, kita langsung rubah aja. Jadi 3/4 ditambah 0,5. Itu pecahan berapa? 0,5 itu kan pecahan istimewa. Oke, kalau mamanya mau merubah ya begini aja. 0,5 sama dengan 5/10. Karena di belakang koma 1 berarti kan per 10. Diperkecil, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Itu. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Baru dikurangi 1/4. Seperti itu. Ya. Oke, kita hapus. Kita kerjakan ya. Ini dulu. 3/4 ditambah 1/2. Ya, pecahannya kita samakan penyebutnya. Sebenarnya ini bisa 4 ya. Tapi biar kamu terbiasa gampang ya udah 4 kali 2 deh. Nah, jadi penyebutnya 8. Oke. Oh, 8 bagi 4 kan 2. Nah, berarti 2 kali 3 6. Ini 8 bagi 2 4, 4 kali 1 atau 4 kali 1 langsung 4. Ya. Jadi 10/8. Ini kita perkecil. Bagi 2 5, bagi 2 4. Hasilnya ini 5/4. Ya. Baru ini 5/4 baru dikurangkan dengan 1/4. Sini aja langsung. Jadi 5/4 dikurangi 1/4.
5/4 dikurangi 1/4 berarti 4/4. Karena ini nggak usah dirubah, penyebutnya sudah sama. Jadi 4/4 atau 1. Seperti itu ya. Jadi kamu lihat jawabannya. Kalau jawabannya desimal, ya berarti kamu rubah ke desimal. Contoh, kita maunya jawabannya desimal ya. Pilihan gandanya ternyata desimal. 3/4 berapa? Ini pecahan istimewa. Pecahan istimewa nih saya kasih tahu dulu. Nah, dari yang paling kecil. 1/2 sama dengan 0,5%. Ya. 1/4 0,25 25%. 3/4 0,75 75%. Terus per 5 1/5 berarti 0,2 sama dengan 20%. 2/5 0,4 sama dengan 40%. 3/5 0,6 sama dengan 60%. Ini pecahan istimewa. Jadi silakan dihafalkan ya. Dihafalkan. Jadi ketika mengerjakan seperti ini nggak usah kamu merubah-rubah, langsung aja udah tahu nih, ya. Saya hapus nih pecahan istimewanya. Nanti dihafalkan ya. Oke. 3/4 tadi pecahan istimewanya berarti kan 0,75 ditambah 0,5 dikurang 1/4 itu 0,25 ya. Sama dengannya di sini aja. Ini dulu jumlahkan. 0,75 ditambah 0,5. Ingat penjumlahan desimal nih, koma harus lurus dan koma. Video tentang desimal, tentang pecahan itu bisa kalian lihat di channel YouTube saya, banyak gitu. Silakan aja dibuka-buka. Ini 5 karena nggak ada kosong. 7 tambah 5 12. 1 di sini. 1,25. Ya. Jadi 1,25 dikurangi 0,25. 1,25 dikurangi 0,25. Ini jelas 0 ya, 0,1. 1,00 sama dengan 1. Seperti itu. Oke. Baik, itu soal yang kedua ya. KD-nya menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan caca maupun pecahan dan desimal. Selanjutnya KD 3.3 kelas 4. Melakukan penaksiran dari jumlah, selisih. Ini masih sama ya. Tapi ini penaksiran. Penaksiran. Ini juga saya ambil referensi soal dari ujian nasional, ujian sekolah tahun 2020 ya. Oke. Contoh soal ketiga nih, KD yang ketiga masih kelas 4. Itu contoh di sini saya ambil soal dari ujian sekolah tahun yang 2020 ya. 24 ditambah 86. Ini penaksiran ya, ditaksir. Kalau 24 itu kemana berarti? Di bawah 5 ya. 4 itu kan di bawah 5 nih, satuannya kan di bawah 5. Jadi dibuletin ke bawah, hilang jadi 0, berarti 20. Kalau 86, satuannya itu kan di atas 5, ya 5 ke atas. Itu masuk tambahin 1. Jadi 10, berarti 86 tambahin 10, jadi 6-nya itu dibuletin ke atas, jadi 90. Itu. Jadi sama saja dengan 20 ditambah 90 sama dengan 110. Itu jawabannya ya. Kuncinya adalah kalau pembulatan itu kalau 1, 2, 3, dan 4 itu jadinya hilang atau 0 ya, 0.
Kalau 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatin ke atas jadi 1. Seperti itu aja sebenarnya kuncinya ya. Mau dalam bentuk koma atau bukan ya seperti itu. Oke, itu KD ke-3. Masih kelas 4, selanjutnya kita adalah FPB dan KPK. Tapi di sini soal cerita tentang dua bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini FPB dan KPK, tapi soalnya soal cerita. Oke. Oh iya, untuk ujian sekolah sekarang itu jumlah soalnya 35 ya. 35 pilihan ganda, 5 uraian. Oke, sekarang nomor 4. Ada soal cerita tentang FPB dan KPK. Nah, di sini saya kembali ambil lagi dari soal tahun sebelumnya ya. Jadi ada buku dibagikan 72 buku tulis, 72 buku tulis, kemudian 90 pensil. Nanti soalnya bisa dibaca lagi. Akan dimasukkan dalam kantong dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak kantong? Ya berarti kita mencari KPK ya. Oke. Mencari KPK. Berapa kantong yang dibutuhkan? Gampang. Kita pakai tabel aja ya. Pakai tabel aja. Di sini 72, di sini 90. Oke, kita langsung bilangan prima yang pertama bagi 2. 72 bagi 2 kan 36, 90 bagi 2 45. Ya, bagi 2 lagi. 36 bagi 2 18, 45 bagi 2 nggak bisa, tulis 45. Bagi 2 lagi, 18 bagi 2 9, 45 bagi 2 nggak bisa, 45. Oke, kemudian bagi 2 udah nggak bisa. Selanjutnya kita bagi 3. Bilangan prima berikutnya kan 3. 9 bagi 3 3, 45 bagi 3 15. Oke. Ya. Bagi 3 lagi, 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 3. Masih bisa? Masih, ini masih ada 3 bagi 3 1 1, berarti selesai. Nah, yang dicari karena jumlah kantong itu berarti KPK. KPK kalau FPB kan begini ya. FPB itu bisa bagi dua-duanya, berarti ini 2 bisa. Tadi terus 3 ini. Berarti 2 dan 3 itu FPB. KPK-nya berarti 2 kali 2 4 kali 28 kali 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 4 kali 3. Oh maaf, ini sepertinya bukan mencari KPK tapi cari FPB nih kalau kantong seperti ini ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 di 24, 24 kali 3 itu berarti 72 kali 3 72 kali 3 6 216. Jadi KPK nya 216, FPB nya 2 kali 3 berapa? 6. Oke. Jadi ini tuh mencari FPB ya. 72 buku tulis 90 pensil itu akan dibagi menjadi kantong yang sama, berarti FPB yang dicari. FPB nya berarti 6. Jadi jawabannya 6. Seperti itu. Itu soal keempat. Berikutnya kita ke soal kelima. Nah, soal kelima itu mencari sama dua bilangan dapat FPB dua bilangan. Jadi ini nomor 4 dan 5 digabung aja ya, sama-sama mencari FPB dan KPK. KPK-nya seperti ini, FPB-nya ini. FPB itu bisa yang membagi bilangan. Ini 72 bagi 2, 90 bagi 2 kan bisa tuh hasilnya. 36, 45 berarti 2 masuk sini.
Kalau ini kan 36 bagi 2 bisa, tapi 45 nggak bisa, berarti bukan FEB. Nah, ini bisa 9 bagi 3, 3, 45 bagi 3, 15. Jadi FEB-nya 2 dan 3. Kalau KPK ini semuanya dikalikan. Makanya saya 2016. Kalau FEB hanya 2 ini. Itu. Ya. Oke, baik, itu soal yang nomor yang kelima. Berikutnya tentang segi banyak. Tentang segi banyak. Ini juga gampang ya. Segi banyak itu ya. Disajikan gambar segi banyak, peserta dapat mengelompokkan segi banyak beraturan. Saya rasa ini gampang. Kalau soal yang ke-6 itu tentang segi banyak. Ya, segi banyak itu mamanya itu yang mana yang termasuk yang beraturan gitu ya. Yang beraturan, sebentar kita cari. Ini. Oke, jadi ada contoh ini. Ini seperti ini. Seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi umpamanya bolehlah begini gitu ya. Mana yang beraturan? Nah, yang beraturan itu berarti yang seginya sama ya. Coba aja dilihat, kalau lingkaran kan beda. Bukan. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini beraturan. Sama ya. Seperti itu. Oke. Kalau dengan ini mungkin beda ya. Ini nggak ada teman-temannya. Ini segi banyak. Ini mungkin dengan ini. Dengan persegi panjang. Seperti itu. Dengan belah ketupat. Itu segi 4 sama. Ini segi 4 tapi ini trapesium golongannya. Segitiga juga umpamanya yang seperti ini. Ini sama. Kalau lingkaran umpamanya ini banyaknya dengan ini. Elips. Seperti itu. Ya. Oke. Ini mah gampang, soal yang mudah ini. Ya. Oke. Berikutnya lagi nomor yang ke-7. Masih kelas 4. Indikatornya gambar keliling suatu bangun datar. Oh ya. Namanya seperti ini. Persegi. Ya. Jadi tentang persegi. Umpamanya ini 10. Nah, biasa persegi tangan gini. Berapa kelilingnya? Gampang ya. Keliling persegi itu rumusnya 4 kali S. Sisinya kan 10, berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Seperti itu. Contoh lagi mamanya persegi panjang. Nah, ini 15, ini 10 senti. Ini senti ya. Berapa kelilingnya? Kelilingnya sama dengan, kalau persegi panjang itu 2 kali P ditambah 2 kali L. Gini ya. 2 kali 15 ditambah 2 kali 10. Berarti 30 ditambah 20 sama dengan 50 cm. Nah, satuannya cm ya. Bukan persegi kalau keliling. Seperti itu. Oke. Atau mungkin apa yang lain? Layang-layang. Mungkin ada layang-layang ya, kita hapus. Suruh mencari keliling layang-layang umpamanya. Gampang aja. Ya. Keliling layang-layang seperti ini. Sorry, garisnya meceng. Nah, patokannya di sini aja. Nah, namanya keliling kan di sini. Nah, berarti kelilingnya sama dengan 2 kali
ini yang panjang, sisi yang panjang, langsung aja 2 kali 20 ditambah 2 kali yang pendek 10, 40 ditambah 20 cm ya. Ini bukan hal yang sulit. Kalau di sini ada angka-angka umpamanya 10, ini umpamanya 15, ini abaikan aja kalau keliling, karena diagonal itu tidak digunakan, namanya diagonal ya, diagonal pendek, ini diagonal panjang, ini tidak digunakan untuk mencari keliling, jadi abaikan saja. Oke, sekarang lanjutan lagi. Apa nih, keliling sudah, keliling luas. Nah, sekarang kita ke luas. Berarti nomor 8 ya. Luas. Nah, kamu harus hafalkan rumus-rumus luas ya. Contoh persegi, ini tadi 10, luasnya sama dengan S kuadrat atau S kali S sama dengan 10 kuadrat. 10 kali 10, 100 persegi. Nah, kalau luas ada perseginya. Apalagi mamanya persegi panjang. Ini 10, ini 5. Luasnya sama dengan panjang kali lebar. Ini P-nya, ini lebar kan. Berarti 10 kali 5. 50 cm persegi. Itu ya untuk luas. Luas apa lagi? Segitiga. Oke. Namanya luas segitiga. Gini. Ini ada tingginya. Pokoknya alasnya 20 cm, tingginya umpamanya 5 cm. Rumusnya luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Ini alas ya, ini tinggi, jangan lupa. Sama dengan setengah kali 20 kali 5. Ini kalikan aja dulu ya. Begini, 2 bagi 2 1, 20 bagi 2 10. Jadi 10 kali 5 sama dengan 50 cm persegi. Gampang kan? Oke, cukup ya untuk luas. Sekarang itu nomor yang ke-9. Hubungan antar garis. Oke, boleh hubungan antar garis. Perhatikan. Nah, biasanya begini, ini nomor 9 ya, hubungan antar garis. Ini mengulang materi kelas 4 nih. Ada garis begini. Ini. Mamanya ya. Atau jangan deh gini. Ini yang ini. Namanya begini. Gitu. Ini namanya A, ini B. Ini umpamanya C, D, E, F, G, H mamanya ya. Mamanya garis AF dengan BE itu AF dengan FE AB sorry ini. Oh ya benar, AF dengan BE kok. Ini disebut garis sejajar. Itu boleh. AF dengan GC. AF dengan GC. AF dan GC ini disebut tegak lurus ya. Kemudian ada gini, BE dengan DH nih ya. DH ini disebut berpotongan. Seperti itu ya. Itu tentang garis, silakan bisa dipelajari. Atau ini oh ya, AF dengan CG ini bisa juga berpotongan tegak lurus. Sorry, ini berpotongan tegak lurus. Ya. Berpotongan tegak lurus nih. Ini dengan ini. Kalau tegak lurus tuh gini ya. Ini set. Ini lurus, tegak lurus. Oke, itu garis kamu bisa buka lagi.
Selanjutnya sudut. Nah, boleh kita belajar sudut. Nih, KD yang berikutnya tentang sudut. Nomor 10. Sudut itu ada berapa sih? Ingat-ingat. Sudut itu ada 3 sudut ya. 1 lancip, 2 sudut tumpul, 3 siku-siku. Ya. Sudut lancip itu lebih kecil mana? Gini ya. Lebih kecil dari 90 derajat. Itu lihat begitu ya. Pokoknya lebih kecil dari 90 derajat lah. Pokoknya dari gini aja. 0 sampai 90 derajat. Itu sudut lancip. Sudut tumpul 90 derajat sampai berapa? 360 ya? Gitu. Atau lebih besar dari 90 derajat. Kalau siku-siku itu pas 90 derajat. Jadi ini 90 derajat ke atas, ini kurang 90 derajat. Ya. Itu. Jadi kamu bisa melihat ya, kalau kayak begini ini siku-siku. Ya. Siku. Kalau yang kayak begini, nah, namanya 120 derajat, itu tumpul. Nggak usah ada tulisannya juga ketahuan. Kalau namanya yang begini, nih, ini udah jelas lancip. Itu ya, ini mah gampang, harusnya bisa semua. Oke, itu sudut ya. Sekarang kita ke materi terakhir. Diagram batang, materi terakhir kelas 4. Ya. Materi terakhir kelas 4 nomor 11 itu tentang diagram batang. Soal diagram batang, diagram batang, hal yang disukai, selisih atau jumlah. Umpamanya begini. Ya, umpamanya tentang kesukaan warna, boleh di sini merah, kuning, hijau. Ini kesukaan merah warna kelas 6 umpamanya ya. Dari 5 aja. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Oke. Jadi di sini namanya yang suka warna merah ini. Orang yang suka warna kuning. Ini warna kuning. Udah yang warna hijau. Yang warna hijau namanya ini. Ini, oke. Ada soalnya umpamanya. Jumlah siswanya berapa? Ya, kan bisa kita lihat jumlah siswanya. Berarti ini 10. Yang pertama dulu merah 15. Merah 15, kuning 20 tambah hijau 10, berarti jumlah siswanya ada 45. Yang suka warna merah 15. Kuning 20. Hijau 10. Berapa selisih umpamanya ya? Selisih warna yang suka warna merah dan kuning. Merah dan kuning selisihnya. Kuning. Berarti merah yang banyak kan 20, yang kuning berarti 20 dikurangi 15. Selisihnya 5. Mana yang paling banyak kesukaan? Warna kuning. Mana yang paling sedikit? Warna hijau. Berapa selisih yang hijau yang paling sedikit dan banyak? Berarti hijau dengan kuning. Berarti
atau kuning dengan hijau, selisihnya 20 dikurangi 10. Itu gampang kan? Ya. Oke. Baik anak-anak, saya rasa cukup pembahasan soal matematika kelas 4 ya, ujian sekolah mata belajar matematika kelas 4. Ini Pak Guru ambil sumbernya dari kisi-kisi soal US Kabupaten Bekasi tahun pelajaran 2021-2022. Silakan dipelajari, boleh kamu cari referensi dari sumber yang lain. Bisa dari buku US, kumpulan US, atau dari YouTube, atau dari materi Google yang lain. Itu saja, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.